Ya, kita semua tahu kalau Ray sering mati. Oh, tidak. Ya, tapi enggak hari ini. Well, hari ini kita ingin menunjukkan 9 cara paling mengerikan mati di luar angkasa. Tunggu, apa? Ya, betul. Kita akan membawa Ray ke tempat-tempat paling berbahaya di luar angkasa. Dan beberapa dari cara mati ini benar-benar mengerikan. Kenapa kita nggak pernah bikin video tentang tempat liburan paling santai di luar angkasa sih? Total ada 200 miliar triliun bintang tersebar di seluruh alam semesta. Meskipun mereka menerangi alam semesta dan menyediakan panas yang dibutuhkan untuk kehidupan, bola gas ini sangat mematikan. Secara teratur, bintang-bintang ini melepaskan ledakan radiasi dan energi yang sangat intens yang dikenal sebagai semburan matahari atau solar flare. Ledakan ini memiliki begitu banyak energi sehingga bisa mengikis atmosfer planet di sekitarnya. Proxima Centauri adalah salah satu bintang paling tidak stabil yang pernah ditemukan. Sebagai bintang katai merah, ukurannya kecil tapi memiliki medan magnet yang luar biasa kuat. Medan-medan ini sering berbenturan, memicu semburan matahari yang sangat ganas. Para ilmuwan pernah melaporkan semburan matahari yang begitu terang hingga bintangnya jadi 14.000 kali lebih terang dari biasanya. Oke, well, tidak ada apa-apa sekarang. Dan kamu bilang ini nggak bisa diprediksi. Jadi, gimana kita tahu kapan semburan matahari besar berikutnya akan terjadi? Sistem listrik gagal, lapisan luar terbakar. Rico, alihkan aja cadangan ke sistem pendukung kehidupan. Proses pengalihan. Oh, enggak. Ketika semburan partikel energi tiba-tiba menghantam pesawat luar angkasamu, semua sistem elektronik akan rusak total. Dalam hitungan detik, sinar X dan sinar gamma akan menembus pesawatmu, dan kamu akan menderita karena keracunan radiasi berat. Wah, terdengar mengerikan, bro. Dengan semburan matahari langsung sekuat itu, radiasi akan menyebabkan perubahan parah pada DNA-mu. Kamu akan merasa mual dan sangat lemas. Tanda-tanda keracunan radiasi akut. Di saat yang sama, sistem pendukung kehidupanmu akan gagal dan kamu akan kesulitan untuk bernapas. Hanya butuh 5 menit bagi radiasi untuk menghancurkan organ-organmu. Kabar baiknya, kamu kemungkinan akan kehilangan kesadaran dan mati sebelum oksigen di kapal habis. Karena kehabisan napas di kapal rusak lebih mengerikan dibanding mati karena mual akibat radiasi. Oke. Kali ini aku akan terbang lebih jauh dari bintang-bintang pemuntah radiasi itu. Ada kekuatan tak kasat mata yang bekerja di seluruh ruang angkasa. Setiap bintang, planet, dan bulan, semuanya memiliki gaya gravitasi. Dan kalau kamu gak hati-hati dalam bermanuver, kamu akan berakhir dalam situasi yang sangat berbahaya. Aku ini petualang luar angkasa yang berpengalaman. Kupikir aku bisa mengatur gravitasi. Lagi pula, aku sedang menuju tempat yang familiar. Kepler 22b. Yakin? Tahu nggak? Aku beri kesempatan kedua buat tempat ini. Itu adalah ROX S42BB, raksasa gas yang masanya 9 kali lebih besar dari massa Jupiter. Dan ya, daya tarik gravitasinya juga sangat kuat. Apa? Enggak lagi. Daya tarik gravitasi yang sangat besar dari planet ini akan membuatmu terjebak dalam lubang gravitasi. Lubang gravitasi adalah area di sekitar objek besar seperti planet ini yang menarik semua benda di dekatnya, dan itu sangat berbahaya. Dorongan dari mesin pesawatmu gak akan cukup untuk melawan gravitasinya. Kamu akan tertarik dengan cepat ke arah planet raksasa ini, sambil mengalami G-force yang sangat tinggi. Kamu dan pesawatmu gak akan sanggup menghadapi ROX X42BB. G-force yang kamu rasakan akan membuatmu pingsan. Kamu akan jatuh semakin dalam ke atmosfer planet ini sampai pesawatmu hancur berkeping-keping.
Dan ketika pesawatmu hancur, kamu akan terlempar ke dalam badai gas beracun dan angin super panas. Itu sangat brutal. Oke, memang pendaratannya nggak mulus. Tapi kali ini aku akan mendarat dengan sengaja. Dan aku akan selamat. Mendarat di planet dengan atmosfer sangatlah rumit. Karena atmosfer penuh partikel yang menciptakan gesekan intens saat memasuki atmosfer. Gesekan ini menghasilkan panas yang sangat tinggi. Dan kalau kamu nggak hati-hati, pesawatmu bisa terbakar sebelum mencapai permukaan. Kalau Kepler 22b punya atmosfer seperti bumi, mendarat di sana bakal lebih rumit. Kamu harus mengendalikan pesawatmu dengan hati-hati untuk mengatur panas dan turbulensi. Oke, fokus Ray, fokus. Aku cuma perlu melakukan manuver S. Pasti kasih lebar pesawat menghadap ke depan. Saat ini, pesawatmu melaju dengan kecepatan 28.000 km per jam. Atmosfer Kepler 22b akan menciptakan hambatan, memanaskan bagian luar pesawat hingga 2000 derajat Celcius. Kalau pelindung panas pesawat gagal, kabin akan menjadi sangat panas dalam hitungan detik. Apa? Kepler katanya hangat. Ini panas banget. Turbulensi hebat akan mulai merusak pesawatmu. Ini berarti dekompresi dan kegagalan semua sistem pendukung kehidupan. Tapi bagaimana dengan daya cadangan? Oke Kepler, kau menang kali ini. Ya, lo tau apa? Dari semua planet di tata surya, bumi sebenarnya satu-satunya tempat aku belum mati. Sekarang aku ngerti kenapa kalian semua lebih milih tinggal di sini daripada di Mars. Bumi adalah planet yang cukup sulit untuk didarati. Gak cuma kamu harus menghadapi gravitasi dan gesekan atmosfer, tapi kamu juga harus menghindari sampah luar angkasa yang jumlahnya sangat banyak. Diperkirakan ada 9.000 ton sampah di orbit bumi, lebih dari 100 juta serpihan kecil dan sekitar 25.000 benda yang ukurannya lebih dari 10 cm. Seperti satelit bekas dan puing-puing rudal yang terperangkap di sini. Beberapa bergerak dengan kecepatan lebih dari 8 km per detik. Itu 10 kali lebih cepat daripada peluru. Gak masalah, aku bisa kok. Oke. Awas ada Sule! Iya, aku sudah tahu kalau itu bakal terjadi. Pesawat luar angkasa harus bermanuver dengan hati-hati di orbit rendah bumi, menghindari puing-puing dengan sistem pelacakan dan manuver penghindar tabrakan. Tapi ini bisa jadi jauh lebih buruk. Kalau kita nggak melakukan apa-apa terhadap sampah luar angkasa ini, mereka akan terus bertabrakan dan pecah menjadi fragmen yang lebih kecil. Akhirnya membentuk awan padat yang tidak bisa dikendalikan di sekitar bumi. Skenario ini dikenal sebagai sindrom Kessler. Dan ini berbahaya, karena bisa membuat keluar dari bumi jadi hampir mustahil. Semua pesawat luar angkasa akan menghadapi risiko tabrakan tinggi, bahkan serpihan kecil sekalipun. Jika melaju dengan kecepatan ribuan kilometer per jam, ini bisa menyebabkan kerusakan yang sangat parah. Ini benar-benar hari yang berat. Setiap kali aku mati, rasanya aku makin kehilangan jati diriku. Seperti hanya kulit tanpa jiwa. Aku cuma butuh tempat di mana aku bisa menjauh dari orang dan benda. Nah, itu cocok banget. Karena tujuanmu selanjutnya adalah Triton, salah satu bulan Neptunus. Gak ada orang, gak ada benda. Oh, oke. Bagus. Ayo. Triton adalah salah satu bulan terdingin di tata surya. Permukaannya begitu dingin sampai-sampai memantulkan hampir semua cahaya matahari yang diterimanya, yang pada dasarnya memang sangat sedikit. Suhu permukaannya sekitar minus 235 derajat Celcius.
menjadikannya tempat sempurna untuk mati membeku. Bahkan pakaian luar angkasa tercanggih milik NASA pun hanya tahan hingga minus 173 derajat Celcius. Dan Triton jauh lebih dingin daripada itu. Apa? Kamu hanya ngirim aku ke sini cuma buat mati? Aku bakalan ingat ini. Di Triton, kamu gak akan langsung kehilangan panas seperti di bumi. Karena Triton gak punya atmosfer. Jadi gak ada udara untuk membawa panas tubuhmu pergi lewat konveksi. Kamu akan mati perlahan di sini. Dingin banget. Detak jantungmu akan melambat menjadi 30 denyut per menit. Darah gak lagi membawa oksigen ke tubuhmu. Kamu akan mati rasa secara total. Hanya butuh waktu sekitar 2 jam untuk tubuhmu membeku sepenuhnya. Aku gak mau mati lagi. Aku gak mau mati lagi. Gak akan, oke? Aku akan upgrade kapal ini supaya bisa melindungiku dari radiasi, suhu beku, dan mikrometeorit. Ini akan melindungiku dari semuanya. Coba aja bunuh aku kali ini, Peter. Oh, itu mikrometeorit. Puing kecil yang bisa melaju puluhan ribu kilometer per jam. Biasanya mereka terbakar di atmosfer karena ukurannya kecil. Tapi di luar angkasa, mereka seperti peluru. Sebagian besar astronot jarang terkena. Tapi Ray sangat tidak beruntung. Rico, buka pintu. Rico, pintu Rico. Enggak. Go, Rico. Sekarang Ray mengalami ebulisme, istilah keren untuk dekompresi. Yang artinya perubahan tekanan yang sangat cepat membuat semua cairan di tubuhmu mendidih dan menguap. Iya, ini mungkin yang paling parah. Iya, itu sangat buruk. Benar-benar buruk. Tapi, kalau aku bekerja di dalam kapal pasti bakalan aman. Aku akan selesaikannya dan gak akan kena. Kau bercanda. Ayolah. Kadar oksigen kritis. Oh enggak. Dan itu kesalahan besar. Di ruang hampa luar angkasa, gak ada tekanan udara dan pakaian luar angkasamu rusak. Artinya tekanan di dalamnya berubah dan udara mengembang. Tarikan napas besar yang baru saja kamu ambil, itu akan meledakkan paru-parumu dalam 3, 2, 1. Saat paru-parumu robek dari dalam, gelembung udara akan masuk ke aliran darahmu dan menyebabkan emboli yang menghambat aliran darah ke organ vital seperti jantung dan otakmu. Lalu terjadilah serangan jantung, stroke, dan kematian. Luar angkasa sangat berbahaya, bahkan yang sudah di-upgrade tidak selalu bisa melindungimu. Tak ada yang bisa dilakukan menghadapi ancaman tak kasat mata seperti lubang hitam. Dengan tarikan gravitasi yang begitu kuat hingga cahaya pun tersedot. Saat kamu menyadari kamu dekat dengannya, itu sudah terlambat. Ya, dan pasti sekarang sudah ada di dekatku. Kan beneran, astaga. Rico, nyalakan semua mesin dan mundur. Ayo Rico. Daya cadangan Rico. Semua mesin mundur. Iya, anjir. Peter. Anjir, suaraku habis. Here you. Saat tersedot ke dalam lubang hitam, kamu akan mengalami tarikan gravitasi begitu besar hingga tubuhmu benar-benar dispagetifikasi. Kamu jadi seperti untayan spageti manusia. Yang ini memang gak bisa dihindari. Itu brutal bro, maksudku
hampir sama parahnya dengan waktu kamu membunuhku di semua planet di tata surya. Tunggu. Kenapa aku nggak terikat ke pesawat? Hei. Hei. Rico, kau bisa dengar aku. Kirim pengait sekarang juga. Sekarang juga. Luar angkasa adalah tempat yang menakutkan, gelap, penuh radiasi mematikan, dan gak ada yang bisa dengar kamu berteriak. Dengan lebih dari 5.000 eksoplanet yang telah ditemukan, Ray masih punya daftar panjang tempat untuk mati.